לפני שנה וחצי עמד פה ראש האופוזיציה. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak mengizinkan Iran untuk membangun kembali program rudal balistiknya, sekaligus memperingatkan Iran tentang konsekuensi mengerikan jika menyerang Israel. Mengutip KBRI pada 6 Januari, hal itu diutarakan oleh Netanyahu dalam pernyataannya pada Senin 5 Januari 2026. Lebih tepatnya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan mengizinkan Iran membangun kembali program rudal balistiknya. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan, tepat hanya beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman serupa terhadap Teheran. Selain itu, Netanyahu juga melontarkan peringatan keras dengan mengatakan bahwa Iran akan menghadapi konsekuensi mengerikan jika berani menyerang Israel. Menurutnya, Israel siap bertindak untuk melindungi keamanan nasionalnya dari ancaman apapun. Di sisi lain, Iran merespons keras pernyataan tersebut. Teheran menuduh Israel berusaha merusak persatuan nasional Iran, menyusul pernyataan Benjamin Netanyahu yang menyatakan solidaritasnya terhadap aspirasi rakyat Iran untuk kebebasan. Tuduhan itu muncul di tengah gelombang protes yang tengah berlangsung di berbagai wilayah Iran, sehingga kini ketegangan antara Israel dan Iran pun kembali memanas, terlebih dengan kedua pihak saling melontarkan ancaman dan tudingan, memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Pasukan keamanan Iran telah menangkap agen Mossad Israel saat melakukan aksi dalam kerusuhan di Teheran. Anggota dari Dinas Intelijen Israel itu mengakui bahwa misi-misi mereka berubah-ubah sesuai dengan pembayaran. Mengutip Tasnim pada 6 Januari, kabar ini dilaporkan dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak pasukan keamanan Iran pada 5 Januari 2026. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa pasukan keamanan Iran telah menangkap seorang individu yang diduga terafiliasi dengan Badan Intelijen Israel alias Mossad, di mana mereka yang disebut beroperasi dengan menyamar sebagai peserta kerusuhan di Teheran. Tersangka yang diduga anggota Mossad ditangkap saat beroperasi secara diam-diam di tengah kerusuhan. Dalam pengakuannya, dia membeberkan cara perekrutan, pelatihan, dan komunikasi dengan jaringan Mossad, di mana yang dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan Telegram berdasarkan aktivitas pengguna. Ia juga mengatakan sejak awal sudah diberi arahan jelas mengenai tindakan yang harus dilakukan maupun dihindari. Dia pun mengaku awalnya ditugaskan mendatangi rumah warga sebelum diarahkan beroperasi di pasar dengan misi yang terus berubah-ubah sesuai pembayaran. Ia juga menyebut bahwa seluruh kegiatannya diarahkan melalui satu ponsel yang sama. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Teheran menuding operasi itu sebagai bagian dari upaya Israel untuk memperkeruh situasi domestik Iran di tengah ketegangan yang terus meningkat antara kedua negara. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah menyiapkan misi balasan atas agresi yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Dalam pembicaraannya, dia juga menyinggung tentang program nuklir damai yang telah dilanggar. Mengutip Tasnim pada 6 Januari, pembahasan misi balasan ini dilakukan oleh Araghchi bersama dengan Reza Najafi, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di Austria. Adapun pembahasan langkah-langkah yang akan diambil itu dilakukan pada Minggu 4 Januari 2026. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa mereka telah meninjau langkah-langkah Teheran di berbagai organisasi internasional, termasuk kebijakan yang akan ditempuh di Badan Nuklir PBB. Itu dilakukan menyusul agresi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap program nuklir damai Iran. Dalam pertemuan itu, kedua diplomat menelaah rangkaian aktivitas Iran di organisasi internasional, sekaligus langkah-langkah yang ditempuh di IAEA menyusul serangan militer yang disebut kriminal oleh Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap program nuklir damai Iran. Araghchi juga menegaskan pentingnya memperkuat upaya diplomatik guna memperjuangkan serta melindungi hak dan kepentingan Iran di forum-forum internasional.
Hamas menyerukan kepada global sekaligus kepada para mediator untuk bertindak menghentikan agresi Israel, sekaligus melontarkan peringatan bahwa pelanggaran yang berkelanjutan beresiko meruntuhkan gencatan senjata. Mengutip Palestine Chronicle pada 6 Januari, hal ini diutarakan oleh Hamas dalam pernyataan juru bicara Hamas, Hashem Qasem, pada Minggu 4 Januari 2026. Dia menuduh Israel memperparah pelanggaran gencatan senjata di Gaza, mulai dari pembunuhan warga sipil, pengusiran penduduk, hingga pembatasan bantuan. Seraya memperingatkan bahwa kesepakatan gencatan senjata itu terancam kolaps alias runtuh. Qasem juga mengatakan bahwa pasukan Israel terus menargetkan warga sipil dan melampaui garis penempatan yang disepakati, terutama di sekitar Khan Younis. Sehingga itu diklaimnya justru telah memicu pengusiran warga Palestina. Ia juga menyoroti meningkatnya pembongkaran rumah di Gaza Timur yang disebutnya sebagai bagian dari kampanye penghancuran perkotaan dan pembersihan etnis. Lantas juru bicara Hamas itu menyerukan kepada para mediator gencatan senjata dan negara-negara penjamin agar menekan Israel untuk segera bertindak. Terkhusus bertindak untuk menghentikan pelanggaran berulangnya dan agar Israel mematuhi ketentuan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei diisukan bersiap melarikan diri ke Rusia jika kerusuhan di dalam negeri gagal diredam. Akui mendapatkan informasi yang bersumber dari kalangan intelijen. Mengutip Tribun News dan Kompas.com pada 6 Januari, kabar ini dimuat The Times dan diciptakan oleh Gabriel Weiniger, seorang penulis yang tinggal di Tel Aviv, Israel. Menurut laporan sumber utama, Ali Khamenei yang berusia 86 tahun disebut akan meninggalkan Teheran bersama sekira 20 orang terdekatnya, termasuk ajudan dan anggota keluarga apabila kondisi keamanan semakin memburuk. Seorang sumber intelijen menyebut langkah itu sebagai langkah B, langkah yang akan diambil jika menjadi jelas bahwa militer dan pasukan keamanan yang ditugaskan menekan protes mulai membelot atau tidak lagi mematuhi perintah. Lebih dari itu, jurnalis dari Israel tersebut juga mengungkapkan bahwa Khamenei adalah sosok yang mengagumi Presiden Rusia Vladimir Putin dan menyebut Iran memiliki budaya yang mirip dengan Rusia. Dituliskan juga bahwa rencana tersebut menyerupai langkah mantan pemimpin Suriah Bashar al-Assad, di mana yang melarikan diri dari Suriah ke Moskow ketika rezimnya runtuh pada November 2024. Dalam tulisannya, dia menyebut bahwa informasi tersebut berasal dari sumber-sumber intelijen, juga menilai bahwa Israel, Amerika Serikat, dan sejumlah negara barat terus berupaya mendorong eskalasi di Iran dengan harapan dapat menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa saat ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.